Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah fi hadal yaum yaumus sabt, hari ke-22 dari bulan Ramadan. Maka alhamdulillah telah kita lewati 22 hari dari bulan Ramadan. Maka alhamdulillah Allah memberikan kepada kita kenikmatan di siang hari bisa melaksanakan puasa dan di malam hari melaksanakan qiyam dan antum melaksanakan ibadah i'tikaf. Maka alhamdulillah Allah memudahkan kepada kita amalan-amalan yang mungkin Allah tidak memberikan kepada manusia yang lain. Maka wajib bagi kita untuk mensyukurinya. Dan pada kesempatan hari ini 22 Ramadan, perlu diperhatikan bahwa nanti malam ke-23, maka kita sebagai seorang muslim, apalagi yang melaksanakan iktikaf dari para santri di sini, kita mengharapkan Lailatul Qadar. Dan diinginkan di sini mengharapkan Lailatul Qadar dengan begadang, bukan tidur. Maka cappuccino bikin, energen bikin, tidur terus. Adzan awal nggak ada yang bangun. Kif ada. Hari ini kita adzan tidak ada yang bangun dari kalian. Allahul musta'an. Maka insya Allah malam ini malam ke-23, mohon jangan dilewatkan kesempatan emas. Khairun min alfi syahr. Bisa jadi malam ini malam Lailatul Qadar, yang mana dia adalah sebaik-baiknya malam. Seakan-akan lebih baik ibadah pada malam itu lebih dari 1000 bulan. Dan 1000 bulan kalau ditahunkan berapa? 83 tahun 4 bulan. Satu malam ibadah seakan-akan ibadah 83 tahun 4 bulan. Mungkin usia kita wallahu a'lam mencapai berapa tahun? Bisa 70, 80, 60. Maka dengan melaksanakan ibadah satu malam itu seakan-akan kita mengumpulkan pahala-pahala yang banyak sekali. Maka orang-orang yang berakal tidak melewatkan malam-malam Lailatul Qadar begitu saja. Apalagi yang iktikaf. Maka please iktikaf setelah sholat tarawih, murajaah Al-Quran, dan juga murajaah hadis-hadis, dan murajaah durus, biar tidak bosan Quran terus. Alhasil, laksanakan ibadah-ibadah yang kalian mampu. Maka pada kesempatan hari ini kita masuk kepada tafsir dari qaulihi ta'ala di surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka perlu diperhatikan kalimat iyyaka. Maka di sini dari segi i'rab dia dhamir nasab. Dhamir nasab iyyaka. Maka dia mansub, dhamir nasab munfasil. Bukan mansub, dhamir nasab munfasil mabni ala sukun. Pada iya, sukun di sini. Fi mahalli nasab maf'ulun bihi muqaddam. Dan iya mudhaf. Dan kaf di sini mudhafun ilaih. Atau kaf harfu khitab, afwan. La mahala lahu minal i'rab. Maka iyyaka dikedepankan maf'ulun bihi dari fi'ilnya. Fa ainal fi'il na'budu. Fa kaifa hada yasluh? Tuqaddim maf'ulun bihi min fi'lihi. Mathalan, daraba au darabtu al-masbukin. Hakada. Misalnya, darabtu al-masbukin. Kemudian didahulukan al-masbukina darabtu. Hakada. Yajuz?
Hakadal fil Quran. Asluhu na'budu iyyaka. Fi'il wa fa'il. Iyyaka maf'ulun bih. Lakin Allah qaddama iyyaka na'budu. Kamal'an darabtu al-masbuqin. Aku memukul orang-orang yang masbuk. Sudah iktikaf, tidurnya di masjid, masbuk lagi. Kalau iktikafnya di pasar, jauh mau ke sini, bisalah masbuk. Ini udah iktikafnya di soft 0. Depan dari soft awal. Terlambat lagi. Apa yang dilakukan? Tidak pantas seperti ini tulabul ilm. Tidur di masjid, masbuk. Allahul musta'an. Maka iyyaka na'budu didahulukan maf'ulun bih dari fiilnya. Kenapa? Di sini ada gharadin khos, ada tujuan tertentu. Maka di ilmil balaghah kuddima mimma yastahiqqu ta'khir. Ma makna hadal kalam kuddima bima yastahiqqu ta'khir ay maf'ulun bih yastahiq fi ta'khir. Bahwa maf'ulun bih itu asalnya di akhir. Darabtu al-masbukin. Aku memukul orang-orang yang masbuk. Maf'ulun bih orang-orang yang masbuk itu di akhir. Darabtu dikedepankan, aku memukul. Walakin Allah Jalla wa Ala qaddama alladhi yastahiq at-ta'khir. Allah mendahulukan yang pantasnya di belakang jadi di depan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Fal'an limada ligorodin khos. Untuk tujuan tertentu apa? Lil ikhtisos. Untuk pengkhususan. Hada huwa. Idan kudima bima yastahiq at-ta'khir lil ikhtisos. Untuk tujuan pengkhususan. Kaif pengkhususan? Iyyaka na'budu. Mengkhususkan kami menyembah khos lillahi. Khos iyyaka. Wa nasta'in. Dan kita meminta pertolongan khos iyyaka. Fahimtum? Maka ini dari kaidah ilmul balaghah. Maka i'rabnya iyyaka di sini domir munfasil mabni ala sukun fi mahalli nasab maf'ul muqaddam. Nahnu naqul hakada. Maf'ul muqaddam. Maf'ul yang diawalkan. Nasta'inu dan na'budu fi'lun mudhari' marfu' litajarrudihi ani nasib wal jazim wal fa'il taqdiruhu nahnu. Idan bimakna iyyaka na'budu iyyaka ya Rabb khas la li ghairik na'budu. Maka kepadamulah saja wahai Allah kami ini menyembahmu. Maka lihat terjemah. Terjemah sesuai dengan i'rab. Maka oleh sebab itu barang siapa yang ingin menterjemah dengan baik dan benar mengetahui i'rab posisi dari susunan katanya. Iyyaka kita terjemahkan bukan kepadamu saja. Tetapi iyyaka hanyalah kepadamu saja wahai Allah. Na'budu kami menyembah. Tidak ada selain sesembahan kecuali kamu. Wa iyyaka nasta'in sama. Didahulukan maf'ulun bih dari fi'il wa fa'ilnya. Dan hanya kepadamulah saja wahai Allah kami meminta pertolongan. Itu dari tafsir. Dari segi lugatil arabiyah kita menerjemahkan seperti itu. Maka oleh sebab itu banyak para ulama mengatakan wa qaddimal maf'ul wa huwa iyyaka, maka maf'ulnya didahulukan, wa kurrira dan diulang-ulang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan di ayat-ayat yang lain banyak lil ihtimam al hasr, untuk mementingkan tujuan tertentu. Ayat tadi lil ikhtisas, mengkhususkan. Idan la na'budu illa iyyaka wa la natawakkal wa la nasta'in illa 'alaika. Wa hadha huwa kamalut ta'ah. Maka oleh sebab itu Allah menjadikan maf'ulun bih didahulukan, tujuannya hanya untuk ikhtisas.
Tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Tidak ada yang berhak untuk dimintai pertolongan kecuali Allah. Idan innama kuddima iyyaka lil ikhtisas. Selesai. Bagia masalah. Taib. Kita udah paham tentang iyyaka na'budu dan iyyaka nasta'in. Tentang i'rab iyyaka. Didahulukan dari fi'lun mudhari' na'budu. Tinggal kenapa didahulukan na'budu daripada nasta'in? Kenapa tidak disebutkan iyyaka nasta'inu wa iyyaka na'budu? Nah, kenapa? Ini pun disebutkan oleh para ulama. Kudima iyyaka na'budu dari iyyaka nasta'in juga li'annal ibadah hiya al-maqsudah. Karena peribadatan itu adalah tujuan yang hakiki, yang mana kita diutus atau dilahirkan ke muka bumi untuk ini tujuannya. Seperti di surat Ad-Dariyat ayat ke-56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka hanya untuk beribadah kepada Allah kita dicipta. Maka oleh sebab itu didahulukan al-ibadah, hanya kepadamu lah kami beribadah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah kami melaksanakan meminta bantuan, dan ini adalah wasilah. Maka didahulukan mana yang paling penting? Ibadah. Dan meminta kepada Allah saja wasilah. Itu juga dari jenis ibadah, namun peribadatan di sini lebih penting, maka didahulukan. Dan permasalahan qiraah, barakallahu fikum, telah kita bahas di pelajaran qiraah bahwa kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tidak ada khilaf dari qurra. Yang ada khilaf seperti alhamdulillahi rabbil alamin, maka Yakub membaca alaminah seperti itu. Atau siratal ladzina an'amta alaihim dibaca zirata, dibaca rauh dari Yakub sirata, dan juga alaihim menjadi alaihum. Itu telah kita bahas qiraah yang ma'ruf. Dan ini faidah dicatat. Hunaka qiraah ukhra. Di sana ada qiraah yang lain. Loh, kan sudah kita bahas qiraah asyarah. Kok ada qiraah yang lain? Inilah, makanya dicatat. Di sana ada qiraah yang lain di mana jumhur membaca dengan tasydid iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wa qara'a Amr ibnu Faid. Amr ibnu Faid bitahfif ay biduni tasydid ma'al kasr, dan dikasrahkan. Idan laisa iyyaka walakin biduni tasydid iya, wa ma'adalik ma'al kasri, yakni iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadil qiraah qad darasna fi qiraah al-asyrah lam yujad, naqul na'am hadhil qiraah wa hiya qiraah syadah mardudah. Idan uktubu hada. Hunaka qiraah ma'rufah wa masyhurah wa mu'tamadah. Maka di sana ada qiraah yang benar dan mu'tamadah, diambil dan pendalilannya kuat dari qiraah as-sab'ah atau qiraah al-asyarah, maka ini diambil. Idan khilaf zirato, sirato, sirato, alaihim, alaihum, dan juga qiraah Abu Ja'far dan Ibnu Katsir alaihimu. Maka ini semuanya qiraah yang ma'rufah dan mu'tamadah. Sanadnya sampai kepada para sahabat dan Nabi dan kepada Jibril. Adapun qiraah tadi Amr ibnu Faid dibaca dalam keadaan biduni tasydid ya-nya, dan dibaca dalam keadaan kasrah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hada la yajuz. Hukumnya tidak boleh. Maka di dalam qiraah terbagi menjadi dua kalau begitu.
Maka catat ini. Qiraah al-mu'tamadah wa hiya qiraah asyarah wa qiraah as-sab'ah ma'rufah. Hukumnya boleh kita membacanya dan beriman kepadanya. Karena ini qiraahnya benar datang dari Nabi, Nabi datang dari Jibril. Adapun qiraah asyadah kama huna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tidak boleh kita membaca dan beribadah dengan qiraah syadah seperti kita membaca qiraat yang benar, maka hukumnya di sini tidak boleh karena qiraah ini syadah mardudah, ditolak oleh para qurra. Wa ma'adalik hunaka maknaan akhar. Dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir iyyaka atau iyaka bidun tasdid ay bimakna dhau'us syams. Jadi maknanya bukan kepadamu lah kami, hanya kami menyembah kepadamu. Maka diartikan iyyaka atau iyaka dengan maknanya dhau'us syams, cahaya mentari. Jadi iyyaka na'budu, kami beribadah kepada cahaya mentari. Paham? Maka ini faidah tentang permasalahan qiraah syadah al-mardudah. Kemudian barakallahu fikum, telah datang tafsir iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dari Ibni Abbas. Yang mana jalan dari Ibni Abbas atau tafsirnya berkata Ibnu Abbas, qala Jibril li Muhammad, berkata Jibril kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad iyyaka na'budu, maknanya iyyaka nuwahhidu wa nakhafu wa narju la rabbana la ghairak. Maknanya hanya kepadamu lah kami mentauhidkan dan merasa takut dan kembali, dan hanya engkaulah Rabb kami, tidak ada sesembahan yang lain. Ini maknanya benar sekali. Dan juga iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in ay iyyaka nasta'in ala ta'atik wa ala umurin kulliha wa ala umurina kulliha. Maka kita beristi'anah dalam ketaatan kepadamu dan semua perkara-perkara. Maka tafsir ini sangat baik. Namun qadarullah, sanadnya kedua riwayat ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dari Abu Quraib, haddatsana Utsman ibni Sa'id, haddatsana Bishr ibnu Umarah, haddatsana Abu Rawq an Dhahak an Abdillah ibni Abbas. Maka antum telah melewati sanad ini. Maka sanad ini adalah sanad yang dhaif. Pertama, Utsman ibnu Sa'id, fahuwa az-Zayyat, dikatakan rawaan abihi la ba'sa bihi. Maka Utsman ibnu Sa'id la ba'sa bihi, saduq hasanul hadis. Adapun Bishr ibnu Ammarah, karena Utsman ibnu Sa'id hadatsana Bishr ibnu Ammarah, hadatsana Abu Rawq an Dhahak an Ibni Abbas. Telah kita lewati sanad ini pelajaran-pelajaran yang lalu. Maka dicatat biar dilewati, sudah paham sanad ini dhaif. Maka kita ulang, hadatsana Utsman ibnu Sa'id, hadatsana Bishr ibnu Umarah, Utsman ibnu Sa'id la ba'sa bihi, namun Bishr ibnu Umarah fahuwa al-Khathami al-Kufi dhaif. Dan Abu Rawq, Bishr ibnu Umarah, hadatsana Abu Rawq an Dhahak an Ibni Abbas. Maka Abu Rawq huwa al-Hamdani thiqah, disikohkan oleh para ulama. Dan yang penyakitnya juga Ad-Dhahak ibnu Muzahim tidak mendengar dari Ibni Abbas.
Al-muhim, inqita di sini terjadi khilaf. Katanya tidak mendengar, kata sebagian mendengar, namun cukup dengan riwayat rawi yang dhaif wa huwa Bishr ibnu Umarah. Maka sanad ini dhaif, tafsir dari Ibnu Abbas yang kami sebutkan tadi. Maka setelah dhaif dari Ibnu Abbas, alhamdulillah kita mendapati tafsir yang lain diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim di dalam tafsirnya dari Qatadah, dari jalan Matar an Qatadah, dan dari jalan Sa'id Ibnu Abi Arubah an Qatadah. Maka wallahu a'lam bisa naik derajat-derajat ini atau jalan-jalan ini dari dua jalan ini. Berkata Qatadah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala ya'murukum an tukhallisu lahul ibadah wa an tasta'inuhu ala amrikum au umurikum. Maka makna ayat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah memerintahkan kepada kalian untuk mengikhlaskan ibadah kepadanya dan untuk meminta kepada Allah dari segala perkara. Maka ini tafsir yang insya Allah bisa dipertanggungjawabkan dari Qatadah dari dua jalan. Dari Sa'id ibnu Abi Arubah, dari Qatadah. Dan yang kedua dari Matar an Qatadah. Maka ini tafsir dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini yufidu mada al-hasr, kekhususan. Dan kita masuk kepada ayat yang berikutnya dan hanya kalimat saja, ihdina as-sirata al-mustaqima. Maka ihdina, maka i'rabnya ihdi fi'lun amr. Dan fi'lun amr ihdi, berikanlah aku petunjuk. Fa'ilnya takdiruhu anta, wahai Allah kamu berikanlah petunjuk. Maka sekarang pertanyaan misalnya, bolehkah kita memerintah Allah? Kalau kita memerintahkan anak kita, Muhammad ambil ini, Hudzaifah ambil itu, Abdurrahman sini. Kita memerintahkan anak-anak kita tidak apa-apa. Namun kita memerintah kepada Allah boleh? Ayo jawab. Boleh kita memerintah kepada Allah? Jawabnya boleh. Justru kita diperintah untuk itu. Kalau antum berdoa, memerintah kepada Allah apa enggak? Ya Rabb Allahumma rzuqni. Wahai Allah, berikanlah aku rizki. Perintah kepada Allah apa tidak? Intinya, doa itu adalah perintah. Coba antum setiap malam kita membaca kunut. Allahumma hdina fiman hadait. Ihdina, yani ya Allah, berikan aku petunjuk, perintah. Walakin ma'al adab la yusamma al-amr. Walakin yusamma du'a. Walakin fil haqiqah amr, perintah. Fa'ala hada mayaza bainal amr wa du'a. Dibedakan antara amr perintah dengan doa. Amr perintah kapan? Dari yang besar ke yang kecil. Dari bapak kepada anaknya, dari bapak kepada istrinya. Salihli sahur. Salihili sahur. Maka buatkan kepadaku sahur. Maka ini perintah. Amr, laisa du'a. Idan mata yakunu du'a minal abd li rabbihi. Fahuwa du'a. Wa kullul awamir. Ya Rabb Allahumma shfini. Wahai Allah, sembuhkan aku. Perintah apa tidak? Kita memerintahkan kepada Allah untuk menyembuhkan kita. Iya apa tidak? Itulah dinamakan doa. Dan perintah ini dinamakan doa, intinya perintah. Namun dari yang kecil ke yang besar, dari makhluk kepada Allah, itu dinamakan doa dan hakikatnya amr. Cuman adab dinamakan doa. Fahimtum? Maka perintah ini justru diperintahkan oleh Allah. Allah merintahkan apa kepada kita? Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan memberikan jawaban. Jadi Allah memerintahkan kepada kita semua, bahkan untuk kita ini memerintah Allah. Namun dengan lafaz yang sopan, berdoa. Ud'uni.
dan meminta, fas'aluni dan seterusnya. Maka ihdina fi'il dan fa'ilnya takdiruhu anta, dan nahnu ihdina maf'ul yang pertama. Berikanlah petunjuk kepada siapa? Kepada kami. Maka domirna di sini maf'ulun bih mabni ala sukun fi mahalli nasab maf'ulun bih as-sirata al-mustaqima. Semuanya mansub di sini. Domirna fi mahalli nasab maf'ulun bih pertama. Lalu as-sirata maf'ulun bih yang kedua. Maka as-sirata maf'ulun bih yang kedua. Lalu al-mustaqima, apalagi nih maf'ulun bih yang ketiga? Jawabnya sifat dari as-sirat. Maka as-sirat dia maf'ulun bih yang kedua mansub, dan al-mustaqim sifat. Maka diterjemahkan ihdina, wahai Allah berikanlah petunjuk kepada kami. Apa itu? Maf'ul kedua as-sirat, jalan. Lalu jalan yang apa? Baru sifat, jalan yang lurus. Maka sifat itu memberikan pemberitahuan tentang keadaan. Sifat yang bagaimana? Yang lurus. Dan pembahasan kita di sini, karena sudah lama juga dan kita butuh menghemat energi, hemat biaya, maka kita bahas tentang hidayah saja. Tadi i'rabnya fi'lun amr, maka diperintah kita untuk meminta hidayah hanya kepada Allah. Ihdina, hanya kepada beliau, kepada Allah saja. Dan hidayah barakallahu fikum, seperti terdahulu, hidayah terbagi menjadi dua. Pertama, hidayah yang baik dan hidayah yang buruk. Awas. Kemudian yang kedua, pembagian hidayah dibagi menjadi dua juga. Apa? Hidayah irsyad wa taufiq wal ilham. Maka kita bahas mana dulu? Pengennya mana dulu? Hidayah yang pertama atau yang kedua? Kita bagi hidayah menjadi dua. Pertama, hidayah terbagi menjadi dua. Hidayah al-irsyad wa hidayatut taufiq. Ini aja dulu yang mudah. Maksudnya bagaimana? Allah memberikan hidayah berupa al-irsyad. Maknanya Allah menjadikan Al-Quran sebagai bahan untuk hidayah. Seperti Allah berfirman, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fih, hudan lil muttaqin. Di sini disebutkan hudan lil muttaqin. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa Al-Quran petunjuk. Petunjuk apa? Dalalah wal irsyad. Yang menunjuki manusia kepada kebenaran. Dan hidup di dunia dalam keadaan tidak berselisih dengan manusia yang lain karena mengikuti Al-Quran. Dan hudan lil muttaqin dijadikan pedoman petunjuk sehingga hidup dengan benar di dunia. Dan apa? Di hari akhirat akan masuk kepada surga. Maka ini dalalah wal irsyad, hidayah yang menunjukkan. Jadi Al-Quran dari sumber hidayah. Lalu siapa lagi contoh dalil dalalah wal irsyad? Juga para rasul. Maka para rasul diutus untuk menjelaskan al-hidayah secara dalalah wal bayan. Maka oleh sebab itu Allah berfirman, innaka latahdi ila siratil mustaqim. Innaka latahdi ila siratim mustaqim, bukan alif lam. Ila siratim mustaqim. Maka di sini Allah berkata kepada Nabi Muhammad, innaka, sungguhnya kamu wahai Muhammad, latahdi, pasti akan memberikan petunjuk ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Maka Nabi Muhammad sumber dari hidayah. Namun hidayahnya apa? Dalalah wal irsyad. Hanya sekadar menunjuki saja. Wa kadzalika umumiyatil ayah
Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullah wajtanibut taghut. Maka para nabi mengajak kepada tauhid, dalalah wal irsyad faqat. Kami telah mengutus walaqad ba'atsna fi kulli ummatin, kami telah memberikan pada setiap kaum itu rasul-rasul diutus an ya'budullah, agar menyembah Allah, wajtanibut taghut. Ini semuanya dalalah wal irsyad. Idan al-hidayah tanqasimu ila qismain. Awalan ad-dalalah wal irsyad. Kal Qur'an yadullu wa yurshidu ilal haq, kepada kebaikan. Dan juga para nabi mengajak kepada tauhid dan menghancurkan kesyirikan dan tagut. Maka dalalah wal irsyad. Wa qismu tsani, pembagian yang kedua, al-hidayah, hidayatut taufiq wal ilham. Fa hidayatut taufiq wal ilham hidayah khassah yudkhilun nas ilal jannah bisabab yudkhilu al-iman fi qalbihi. Maka pemberian petunjuk memasukkan Islam ke hati seseorang dan beriman kepadanya dan melaksanakan amal soleh dan mewajibkan dia masuk kepada surga, hidayah ini khusus untuk Allah. Lalu tadi Al-Quran hidayah, katanya iya, memberikan hidayah, menunjukkan kepada kebaikan saja. Lalu tadi para nabi, innaka latahdi ila sirati mustaqim, Allah mengatakan kamu wahai Muhammad pasti akan memberikan hidayah. Iya, hidayah dalalah wal irsyad, memberikan petunjuk saja. Adapun hidayah memasukkan seseorang jadi muslim dan beriman dan beramal soleh dan kelak masuk surga, itu tidak haknya pada Al-Quran dan pada para nabi. Maka itu hak veto khusus Allah Jalla wa'ala. Maka oleh sebab itu disebutkan di ayat di surat Al-Qasas, innaka latahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Di sini dinafikan kepada nabi. Innaka latahdi man ahbabta, wahai Muhammad, kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang-orang yang kamu cintai. Jangan mentang-mentang kamu rasul, pintu surga itu di tanganmu. Nepotisme. Semua keturunan nabi masuk surga misalnya. Semua dari kerabat nabi bisa masuk surga. Nanti cicit-cicit dan cicit-cicitnya sampai hari kiamat pasti masuk surga. Tidak. Maka ini makna dari hidayah, taufik wal ilham. Nabi tidak berhak untuk mendapatkan ini. Ini hanya hak veto Allah saja. Dan pendalilannya ayat ini tadi, innaka latahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha, fi asbabi nuzuliha. Ada sebab turunnya. Sebab turunnya ma'ruf. Hadits muttafaqun alaih dari Musayyib ibni Hazn, di saat datang maut, sakaratul maut, falamma hadarat al-maut li Abi Thalib, di saat Abu Thalib dalam sekarat, maka Nabi akhir kali mendatangi Abu Thalib dan mendakwahkan, ya Aba Thalib, qul la ilaha illallah ya ammi. Di riwayat, wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah kalimatun uhajulaka biha indallah. Dengan kalimat ini aku bersaksi kepada Allah bahwa kamu masuk surga nanti. Namun enggan. Dan disebutkan di hadis, famata fa'aba an yaqula la ilaha illallah. Maka dia mati dalam keadaan tidak masuk Islam. Jadi kalau begitu, Nabi Muhammad tidak berfaedah untuk memberikan hidayah kepada pamannya masuk Islam. Jawabnya na'am. Lalu bagaimana di ayat disebutkan innaka latahdi ila sirati mustaqim, kamu itu pasti akan memberikan hidayah kepada jalan yang benar? Jawabnya na'am, memberikan hidayah seperti di hadis itu. Ya am qul la ilaha illallah, wahai pamanku masuk kepada Islam. Itu tugas Nabi. Hanya memberikan dalalah wal irsyad. Ini jalan yang baik, maka ikutilah wahai pamanku. Walakin hal yastati
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yulzim li Abi Thalib an yadkhulal Islam likay yadkhul ilal jannah la. Fa ala hada qala Rasulullah famata fa aba an yaqula la ilaha illallah. Wa fi riwayatin ukhra jaa Abu Thalib fi sahih al-Bukhari ila Nabi. Undur kaifa Abu Thalib karih abah. Qala ya Rasulullah hadal ajuz mata kafiran. Bahwa orang tua ini mati mampus dalam keadaan kekufuran. Qad matal ajuz, telah meninggal orang tua itu. Siapa yang bicara? Abu Thalib. Anaknya siapa? Anaknya Ali yang berbicara. Anaknya Abu Thalib. Namun al-wala wal bara dididik oleh Nabi. Meskipun dia bapaknya namun mati dalam keadaan kesyirikan musuh Allah. Maka dikatakan qad matal ajuz, telah mati orang tua itu. Padahal bapaknya. Maka di sini matilah Abu Thalib dalam keadaan kekufuran. Dan ini menjadi pendalilan bahwa hidayah hanya di tangan Allah saja. Selesai dari pembagian hidayah kepada dalalah atau dalalah wal irsyad, dan pembagian yang kedua at-taufiq wal ilham. Sekarang pembagian hidayah yang lain. Hidayah terbagi menjadi dua. Hidayah kepada kebaikan dinamakan hidayah. Seperti tadi, innaka la tahdi ila siratil mustaqim. Maka siratal mustaqim hidayah yang baik. Dan juga Al-Quran, dalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Hidayah kepada kebaikan. Maka oleh sebab itu Allah berfirman di surat Al-Balad, wa hadainahun najdain. Dan kami memberikan petunjuk kepada manusia itu an-najdain. Dua petunjuk. Al-khair, hidayah yang baik, dan hidayah yang buruk. Nah, di sini pertanyaannya, kalau hidayah yang baik, ya tadi dalil-dalilnya. Al-Quran dan para nabi memberikan hidayah. Dan Allah berfirman juga di surat An-Nahl, wajtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Adapun bagaimana hidayah itu dimutlakkan kepada keburukan. Jadi kesyirikan dinamakan hidayah? Iya. Kebid'ahan dinamakan hidayah? Iya. Kok dinamakan hidayah? Naam. Bagi mereka orang-orang yang buruk dan memberikan petunjuk kepada pengikutnya dinamakan hidayah kepada keburukan. Maka oleh sebab itu kenapa kita membaca Al-Quran, ihdinas siratal mustaqim. Berikanlah petunjuk kepada jalan yang lurus. Dengan takkid sifat al-mustaqim. Kalau hanya ihdinas sirata, berikanlah kepada kami petunjuk jalan wa khalas. Jalan apa? Bisa jadi jalan yang baik, bisa jadi jalan yang buruk. Kesimpulannya, kapan al-hidayah menjadi baik? Disifatkan hidayah yang baik di saat dia itu mengajak kepada kebenaran. Seperti di ayat Al-Quran ini, ihdinas sirata al-mustaqim, siratal ladina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Disifatkan jalan yang benar, jalan orang-orang yang beriman kepadamu dan bukan orang-orang yang ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dan juga disifatkan Al-Quran sebagai pemberi petunjuk, hudalil muttaqin. Ini semuanya menunjukkan kepada jalan yang benar. Dan para nabi juga, innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Kamu wahai Muhammad pasti memberikan petunjuk kepada jalan yang benar. Lalu di sana mana pendalilan bahwa ada hidayah yang buruk? Maka jawabnya di sana banyak ayat yang menyebutkan bahwa syaitan memberikan hidayah. Syaitan memberikan hidayah, iya. Hidayah kepada kesyirikan, hidayah kepada kebid'ahan, hidayah jangan puasa, hidayah jangan melaksanakan amal-amal soleh. Ini hidayahnya syaitan. Kok disebut hidayah? Iya, karena Al-Quran menyebutkan seperti itu.
Maka disebutkan di dalam surat Al-Hajj tentang sifat syaitan. Kutiba alaihi annahu man tawallahu fa innahu yudilluhu wa yahdihi ila adzabis sa'ir. Maka telah dituliskan bahwa syaitan iblis itu annahu man tawallahu, bagi orang-orang yang mengikuti iblis dan syaitan, fa innahu yudilluhu, maka dia itu akan menyesatkan, wa yahdihi, dan menunjukkan. Jadi kalimat hidayah, menunjukkan, itu kalimat yang mutlak. Maka di sini wa yahdihi, dan syaitan itu menunjukkan kepada pengikutnya, namun menunjukkan kemana? Ila adzabis sa'ir. Di surat Al-Hajj ayat keempat. Maka disebutkan bahwa syaitan yahdihi, kepada pengikutnya menunjukkan petunjuk, ila adzabis sa'ir. Maka adzabus sa'ir yakni kepada api neraka. Dan begitupun di surat As-Saffat, di saat diperintahkan uhsyurul ladina dzalamu wa azwajahum wa makanu ya'buduna min dunillah, agar apa? Fahduhum ila siratil jahim. Maka syahidnya fahduhum ila siratil jahim, maka berikanlah kepada mereka orang-orang yang mengikuti iblis syaitan itu dulu mengikuti ila siratil jahim, kepada jalan yang buruk. Maka disinilah kita mengetahui limada ihdina bitakid as-sirat al-mustaqim, li'annal hidayah kalimatun am. Kalimat hidayah bersifat umum. Idan talabna sirat al-mustaqim bisifah sirata al-mustaqima, li'anna huna asyaitan fahduhum ila siratil jahim. Haula yahdi ila siratil jahim. Wa kadalika wa yahdihi ila adzabis sa'ir, dan memberikan petunjuk kepada masuk kepada adzabis sa'ir. Maka al-hidayah kesimpulannya terbagi menjadi dua. Hidayah pertama taufik wal ilham wa dalalah wal irsad. Dan yang kedua hidayah mengajak kepada jalan yang benar dan jalan yang buruk. Maka di surat Al-Fatihah disebutkan dengan takyid ihdina as-sirata al-mustaqima, kepada jalan yang benar saja, jalan yang lurus saja. Karena hidayah bermacam-macam. Ini yang bisa kita berikan dari pelajaran tafsir. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi